Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan membahas tentang kolaborasi Canva dan Quizizz. Ya, ini kolaborasi dalam hal presentasi, di mana presentasinya dibuat di Canva dan dimainkan di Quizizz. Baik, karena presentasinya dibuat di Canva, maka presentasi tersebut harus kita buat terlebih dahulu. Kali ini saya tidak akan membahas tentang cara membuat presentasi di Canva, dan itu akan kita bahas pada tutorial yang lain. Untuk melihat presentasi yang pernah kita buat di Canva, setelah Canva terbuka, maka kita pilih proyek. Nah, di proyek ini kita cari presentasi yang pernah kita buat. Saya ambil contoh, presentasi adalah serunya belajar bermain Quizizz ini. Oke, kita klik saja presentasi ini. Nah, ini adalah presentasinya. Coba kita tampilkan presentasi ini. Kita pilih tampilkan. Kemudian kita tampilkan lagi. Nah, ini presentasinya. Slide kedua, slide ketiga, slide keempat, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh presentasi yang dibuat di Canva. Kalau presentasi sudah selesai seperti ini, maka presentasi yang kita buat di Canva ini kita download terlebih dahulu. Ya, ini dengan cara pilih bagikan, kemudian unduh. Untuk unduh, ini ada jenis file ya. Maka pilih file PDF standar. Ya. Karena ada banyak pilihan kalau kita lihat ya. Ada pilihan JPG, PNG, PDF standar, cetak PDF, SVG, dan seterusnya. Maka kita pilih PDF standar. Dan kita unduh. Tunggu proses unduh sampai betul-betul selesai. Proses mengunduh sudah selesai. Sekarang kita tutup saja. Kita lihat tempat penyimpanan. Karena tadi mengunduh atau mendownload, maka kita lihat di device download. Nah, ini dia. Serunya bermain Quizizz secara offline. Jadi sudah kita unduh dalam format PDF. Kalau sudah, maka kita lanjutkan dengan membuka Quizizz. Kita buka tab baru dan pilih Quizizz. Masuk ke dalam Quizizz. Ini adalah tampilan Quizizz. Jika sudah muncul tampilan Quizizz, langkah berikutnya kita pilih buat. Ya, kita pilih buat. Nah, pada buat ini ada dua pilihan. Apakah kita mau membuat quiz atau presentasi interaktif? Karena kita akan membuat presentasi, maka pilih presentasi interaktif. Oke, kita klik. Berikutnya kita pilih tambahkan slide baru jika tersimpan di laptop atau di komputer kita. Jika kita simpan di slide, di drive, maka kita pilih Google Drive. Karena tadi tersimpan di laptop, maka kita pilih tambahkan slide baru. Klik saja. Nah, kita akan dihadapkan beberapa pilihan, antara lain jenis slide. Ada 4 macam jenis slide: kosong, slide judul, teks dan media, slide video, dan link website. Begitu juga dengan jenis pertanyaan. Bisa dengan pilihan ganda, isian singkat, dan seterusnya. Karena kita membuat slide, maka kita pilih saja yang slide kosong. Kita pilih yang kosong. Nah, slide ini masih kosong. Jika ingin ditambahkan gambar, bisa kita tambahkan gambar
dari teks, gambar berupa media, bisa kita tambahkan bentuk, bisa kita tambahkan tabel. Nah, sebelum kita tambahkan, andai kata mau membuat latar atau tema dari slide ini, Quizzes sudah menyiapkan beberapa bentuk tema yang bisa kita ambil dengan cara klik tema. Nah, klik tema yang ada di kanan atas. Untuk tema, Quizzes sudah menyiapkan beberapa bentuk tema. Silakan dipilih tema yang kita inginkan. Ada yang berbentuk biasa dan ada juga yang berbentuk temanya adalah tema animasi. Saya akan coba pilih tema animasi. Akan coba pilih yang ini misalnya. Kemudian kalau sudah dipilih, terapkan ke slide ini. Tema sudah masuk, tinggal kita tambahkan lagi teks untuk judul. Kita pilih teks dan tambahkan judul. Tadi judulnya adalah Quizzes offline misalnya. Kita letakkan di atas. Jika mau diganti warna tulisan ini, silakan di blok terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pilih A untuk warna teks. Coba ganti warna lain, misalnya warna kuning. Maka tulisan sudah berubah menjadi kuning. Kemudian kalau mau dibesarkan juga sama. Tinggal kita blok saja. Dan pilih ukuran dari huruf. Ini 48 px. Silakan diklik. Dan dicari ukuran yang diinginkan, misalnya 60. Kemudian kita tambahkan identitas kita sebagai pembuat dari presentasi ini. Kembali kita pilih tag dan tambahkan tag isi. Kita buat identitas kita, misalnya adalah oleh misalnya itu, kita letakkan di bawah. Jika mau ditambahkan gambar misalnya, saya akan tambahkan gambar atau logo dari Kemendikbud. Silakan ditambahkan. Caranya, kita klik media dan kita tambah gambar. Kalau untuk video dan audio, ini hanya bisa digunakan oleh akun yang super. Kali ini saya menggunakan akun yang dasar atau basic. Maka pilih tambahkan gambar. Selanjutnya kita pilih gambar, klik logo ini, logo gambar, kemudian kita pilih di mana gambar tersebut tersimpan. Kita coba. Ini dia Kemendikbud, open. Dan kita simpan. Nah, gambar sudah masuk, kita letakkan di tengah. Oke, cover sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan slide yang tadi kita buat di Canva dan di download dalam format PDF. Caranya adalah pilih impor yang di bawah, perhatikan yang di bawah, ada impor dan ada tambah slide. Kalau tambah slide, ini artinya slide yang ada ini kita tambahkan jadi 2 slide. Karena kita mau menggunakan slide yang tadi kita download dari Canva, maka kita pilih impor. Pilih impor. Kemudian tersimpan di laptop atau dalam komputer, maka pilih unggah file PDF. Oke, kita pilih unggah. Dan selanjutnya cari di mana file tadi tersimpan, tadi di download. Nah, ini dia, klik saja dan open. Ada 19 slide, tunggu sampai prosesnya selesai. Ini nanti saya percepat saja ya prosesnya.
Proses impor sudah selesai. Sebelum kita pilih impor, kita juga bisa menyeleksi atau memilih slide mana saja yang akan kita impor. Pada setiap slide, di bagian atas ada tanda centang berwarna putih dalam kotak berwarna hijau. Andai kata kotak ini centang ini kita nonaktifkan, maka ini artinya tidak terimpor. Saya akan coba mengimpor 2 slide yang di atas, kemudian 3 slide pada halaman terakhir. Maka pada slide yang tidak saya impor, kita nonaktifkan centangnya dengan cara klik saja. Saya akan mengaktifkan 3 halaman terakhir dan 2 halaman pertama. Ini kita nonaktifkan. Kalau sudah dipilih, tinggal impor. Untuk mengimpor saat ini Quizizz sudah memfasilitasi dengan 2 pilihan. Apakah hasil impor bisa diedit atau tidak? Untuk yang bisa diedit ini adalah fitur yang terbaru. Kita coba slide yang dapat diedit. Kita klik saja. Tunggu proses impor juga sampai benar-benar selesai. Proses impor sudah selesai. Maka slide yang kita buat di Quizizz ini berjumlah 6, karena yang pertama adalah cover yang kita buat di Quizizz, kemudian ada 5 halaman yang kita impor dari Canva tadi. Jika sudah, maka jangan lupa simpan. Sebelum menyimpan, kita beri dulu judulnya. Canva dan Quizizz. Jangan lupa judulnya dibuat, baru simpan. Nah, judul sudah ada. Spesialisasi untuk mata pelajaran, silakan dipilih mata pelajaran apa ini, sesuaikan dengan materi kita. Saya mencoba memilihnya pengembangan profesional misalnya. Tanggal, ini adalah kelas. Untuk kelas berapa ini yang akan kita gunakan, silakan diatur. Saya coba untuk perguruan tinggi misalnya, atau pengembangan profesional. Bahasa, kita pilih bahasa Indonesia misalnya. Dan visibilitas, kita coba pilih public. Kemudian gambar kita masukkan. Kalau gambar tersimpan di laptop, tinggal klik saja gambar ini. Jika tidak, kita bisa melakukan penelusuran. Kita coba penelusuran. Kemudian pada bagian pencarian kita ketik saja misalnya Quizizz. Kemudian kita cari. Maka Quizizz akan mencari. Kita coba yang ini untuk gambar sampul. Anggap ini sudah selesai, tidak perlu kita potong lagi, tinggal memasukkan. Gambar sampul sudah, tinggal lanjutkan. Oke, Quizizz kita yang berupa presentasi sudah selesai dan sudah tersimpan. Coba kita kembali ke dashboard, ya, kembali ke dashboard Quizizz untuk kita mainkan. Kembali ke Quizizz dan kita coba lihat di kuisku. Nah, ini kuis yang baru kita buat, itu judulnya Quizizz Offline, Canva, dan Quizizz. Coba kita klik. Nah, jika masih ada yang mau diedit dari presentasi ini, tinggal pilih saja bagian atas sekali, ada edit. Kita coba pilih edit. Karena tadi kita menyimpan dalam bisa diedit. Misalnya yang mau kita edit judul. Judulnya misalnya Canva. Misalnya judulnya adalah kolaborasi Canva dan
quizzes. Misalnya itu judulnya. Oke. Kembali kita atur posisinya agar kelihatan lebih rapi. Begitu juga pada halaman kedua, misalnya pada slide yang kedua, namanya kita ganti. Slide pertama ini misalnya namanya bukan Kennedy, tapi adalah Andi misalnya. Dari sekolah, silakan dilanjutkan saja. Begitu juga dengan slide-slide yang lain, bisa kita edit. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada sebagian yang terkunci. Ini lihat di bagian sebelah kiri yang kita klik. Saya coba klik oleh misalnya terlihat terkunci. Nah, ini harus kita buka dengan cara klik saja baru bisa diedit. Kalau tidak kita buka kuncinya, misalnya seperti ini terkunci, maka kita tidak bisa mengedit. Jadi kita buka kunci baru bisa diedit. Saya akan ganti namanya sesuai dengan judul. Tadi namanya adalah Andi. Kita buka slide kedua dan saya akan ganti namanya, klik buka kunci dan ganti namanya adalah Andi. Lock saja, ganti. Jika sudah, jangan lupa simpan. Nah, kuis kita sudah selesai. Kembali coba kita lihat lagi dari kuisku untuk melihat apakah memang sudah betul-betul berubah. Klik saja judulnya yang akan kita mainkan. Namanya sudah berubah. Pada slide kedua juga begitu. Sekarang tinggal kita mainkan quizzes ini. Bagaimana cara memainkannya atau menampilkan quizzes ini? Bisa kita lakukan uji coba terlebih dahulu atau langsung kita bagikan. Kalau bagikan berarti dalam bentuk link yang kita bagikan. Coba bagikan, maka kita membagikannya dalam bentuk link. Kalau mau memainkan langsung, bisa kita uji coba. Coba kita klik uji coba. Mulai. Kita sudah bisa menguji coba dan melihat hasilnya. Coba kita tambahkan musik untuk mengaktifkan. Di bawah untuk berikutnya ke sebelah kanan dan disiapkan juga untuk kembali pada halaman sebelumnya. Coba kita berikutnya. Andai kata mau diperbesar, silakan diklik full screen. Besarkan musiknya. Slide ke-6. Kalau sudah, tinggal kita escape untuk kembali ke halaman awal. Kita tutup saja, sudah diuji coba. Dan tinggal kita mainkan quizzes ini ketika kita sedang presentasi. Demikian cara kolaborasi Canva dan quizzes, membuat presentasi di Canva dan dimainkan di quizzes. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.